Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darin amin. Wa an la tamna'a nafsaha minhu wa in kanat ala dhahri qatabin. Hendaknya tidak melarang si wanita, wa an la tamna'a nafsaha minhu. Hendaknya si wanita tidak mencegah dirinya minhu dari si suami maksudnya nih enggak mencegah daripada suaminya ingin berhubungan badan, kagak boleh nolak ya. Tidak boleh menolaknya. Karena kalau si wanita tadi itu menolak hajatnya, maka dia telah berpaling. Artinya dia itu berpaling daripada urusan ukhrawi, urusan akhiratnya. Dia akan jadi binasa. Ya. Wa in kanat ala dhahri qatabin, sekalipun dia tadi itu ala dhahri qatabin, dia dengan ikhtiarnya sendiri, ikhtiar qatabin aktab, ya, sekalipun dia tadi itu dengan ikhtiarnya sendiri. Artinya gini, lagi dalam keadaan nggak demen sama suami, lagi pegel, ala dhahri qatabin, lagi nampak banget ketidaksenangannya terhadap suami. Wa in kanat ala dhahri qatabin, sekalipun ala dhahri qatabin, lagi nampak qatabin, ketidaksenangan, lagi marah, lagi kesel, lagi nggak mood, lagi ngambek, itu tetap harus, harus tetap nih, ala dhahri qatabin, bi fathil qaf wa ta, dengan di fathah qaf dan ta nih, qatabin, ai sarjil ba'ir. Sarjil ba'ir nih apa namanya, sekalipun lagi kayak orang lelah, sama juga. Ini maknanya al-has lahunna ala mutawa'ati azwajihinna walau fi hadzal hal. Fa kaifa fi ghairihi? Maknanya itu sangat dianjurkan bagi para istri untuk mentaati para suami walaupun lagi dalam keadaan ini, lagi keadaan ngambek, lagi keadaan pegel, atau lagi dalam keadaan lelah. Habis bebenah, capek, cuman si laki minta, si suami minta, turutin. Wa an la tamna'a nafsaha, jangan si istri tadi itu melarang dirinya daripada suami, untuk suami tadi itu ingin berhubungan. Wa in kanat ala dhahri qatabin, sekalipun si istri ini lagi dalam keadaan ngambek, lagi dalam keadaan pegel sama si suami, atau lagi dalam keadaan si istri ini capek habis bebenah. Jangan dilarang, jangan menolak daripada keinginan suami. Agar apa? Agar di akhirat nanti menjadi wanita yang salehah,
menjadi wanita yang selamat, tidak menjadi wanita yang hancur, tidak menjadi wanita yang akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadu billah min zalik. Jangan sampai teh. Kemudian wadzalika idza kana at-tamattu'u mubahan. Wadzalika, dan hal tersebut idza kana at-tamattu'u mubahan. Hal tersebut tamattu' bersenang-senang mubahan, dalam keadaan boleh. Maksudnya lagi dalam keadaan halal. Bi khilaf ghairi mubahin. Berbeda dengan ghairi mubahi yang tidak dihalalkan. Seperti apa? Kawatil haid, seperti wanita lagi haid diajakin berhubungan badan. Ini ciri khas kaum Nasrani. Kaum Nasrani itu tidak membedakan antara wanita yang haid atau yang tidak, tetap digempur. Tetap digempur. Au nufasa, atau wanita yang sedang nifas. Qoblal ghusli, sebelum dia mandi. Artinya begini. Istri haid kan nggak boleh haram. Nih hari berhenti haid, udah nggak keluar darah, udah cebok bersih tapi belum mandi, nggak boleh juga, tetap hukumnya haram. Sampai apa? Sampai dia mandi. Ini kita yang bermadhabnya Imam Syafi'i. Jangan sampai tuh, karena kalau si wanita menolak tuh keadaan bahaya. Di sini nih sampai disebutkan faqad aradathu li halakil ukhrawi, maka dia telah berpaling daripada akhirat untuk dia menjadi orang yang halak, orang yang hancur, orang yang merugi, orang yang pokoknya keburukan akan ada di dalam dirinya si istri jika dia menolaknya. Bahaya. Makanya diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi bersabda, seorang wanita mendatangi Nabi. Nih wanita ngomong, mahaqqul zauji ala imraati. Apa haknya seorang suami terhadap istrinya? Nabi menjawab, jangan kamu tadi itu mencegah suamimu ketika ingin mendatangimu. Sekalipun engkau itu lagi dalam keadaan benci, lagi dalam keadaan ngambek, sian juga pemaksaan. Bahasnya kalau kasarnya kita ini pemerkosaan yang halal. Halal kan nih? Halal. Saya pernah nemuin di daerah Bandung, ke rumah teman aneh di Bandung, itu ada satu ustadz. Itu satu ustadz, dia ngomong, dia cerita, saya punya anak beb, anak saya ini hasil saya perkosa istri saya pertama kali. Halal. Istri nggak mau, tetap boleh gak? Boleh. Halal. Sekalipun si istri lagi nggak demen, lagi pegal, atau si suami lagi dalam keadaan lelah, letih, misalnya nyawah, nabuk sawah, ngedatengin istri nggak boleh nolak. Cuman si lakinya biar peka, istri suruh menor, cantik, wangi, si suami kagak dandan. Jadi kita seperti Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau gimana? Saya senang melihat istri saya demen menghias istri saya sebagaimana saya demen melihat istri saya berhias. Artinya apa? Sayyidina Abdullah bin Abbas berhias terkhusus untuk istrinya. Istrinya pun harus seperti itu. Jadinya tuh imbang. Jangan kita minta istri kita maksimal, kitanya tidak maksimal. Jangan. Itu bisa dikategorikan nanti zalim. Nanti dikategorikan zalim. Jangan sampai mau kita jadi orang zalim. Kita jadikan seorang istri seperti binatang yang tukang ngebajak, ladang doang, cuman buat numpahin sperma, udah kelar. Jangan. Kasihan istri seperti itu ya. Ketika kita mau mendatangi istri, tenangin pikiran, banyakin sholawat. Ketika kita udah tenang, ketika kita mendatangi, itu dalam keadaan hati girang. Jangan kita kayak sampi. Jangan kayak sampi. Kenapa kayak sampi tahu? Nggak boleh ngelihat langsung disosor. Kambing pun sama seperti jangan. Jadilah seorang lelaki yang bijak. Lelaki yang memang diidam-idamkan oleh wanita. Bukan dengan kegantengannya, dengan kebijaksanaan, dengan akhlaknya,
dengan cara seorang pria mempergauli istrinya. Itu keren tuh seorang pria seperti itu. Di sini dikatakan lanjutannya waqala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Berkata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lau anna, jika ada seorang wanita ja'alat lailaha, dia jadikan malamnya giaman, giamulail maksudnya salat malam, wa naharoha siaman, dan dijadikan pada siang harinya siaman dalam keadaan puasa, wa da'aha zawjuha, dan suaminya memanggil dia ila firashihi, untuk berhubungan, wa ta'akhkharat anhu, dan dia itu melambat-lambatkan atau mengakhirkan daripada keinginan, menunda-nunda daripada keinginan suami, sa'atan wahidah, hanya sebentar, gitu. Sa'atan wahidah, hanya sebentar. Apa dikatakan di sini? Ja'at yaumal qiyamah tuhsabu bisalasili wal aghlal ma'asyayatin ila asfalis safilin. Maka nanti ja'at, si istri tadi itu akan datang pada hari kiamat, tuhsabu, dihisab atau diikat, bisalasil, dengan ikatan, wal aghlal ma'asyayatin, rantai yang bareng dengan para syaitan, ila asfalis safilin, ke neraka yang paling bawah, wal iyadzu billah min dzalik. Hati-hati nih, akan dibawa ke neraka paling bawah. Ini wanita bangun malam, siangnya di puasa, soleha gak? Tapi ketika diajak enggak, kalau lagi puasa diajakin. Hati-hati, puasa padahal puasa sunnah. Hati-hati, ini ancaman dari Nabi. Didatang nanti di hari kiamat, diikat bareng sama setan, dibawa ke dalam api neraka yang paling bawah, ila asfalis safilin, neraka yang paling bawah. Ya, hati-hati kalau punya istri, dengan kita didik yang baik. Gini, istri sebagaimana yang udah dibahas, bagaimana suami. Kalau suaminya rapi dalam keadaan batinnya, nafkah batinnya rapi, nggak mungkin nolak istri ketika diminta, tidak akan mungkin. Karena apa? Merasa puas. Ini bagi yang udah kawin sebenarnya nih. Ngebe, dikit yang belum kawin sih, Digul, Aji, Bagas, dikit yang lain kawin semua. Ya. Pasti puas. Dalam keadaan puas itu insya Allah nggak pernah nolak, kecuali lelah. Ketika lelah, itu toleransi kita terhadap istri kita. Bukan berarti kita genjot terus sampai seperti ini orang kayak mesin. Ini laki menjadikan istri seperti mesin. Kapan dia mau dijadiin? Nggak boleh seperti itu. Kita bisa di syariat nggak apa-apa, benar, nggak apa-apa. Cuman kita perasaan kita terhadap makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi seorang istri yang kita setiap hari kita kasih apa yang dimau, kewajiban kita, bahkan yang bukan kewajiban kita kasih. Tapi kita perlu satu yang kita tahu, yang kita mesti perhatikan, istri kita bukan mesin, bukan binatang yang kita bisa mau pakai kapan kita mau. Kita omelin dengan tanpa alasan, kita cemberutin dengan tanpa alasan. Bagi pria, kita mestinya memperlakukan seorang istri seperti ratu. Bagaimana? Taruh waktunya dia bebenah, biarin bebenah, nasihatin. Waktunya dia tadi itu untuk istirahat, biar dia istirahat. Kalau dia ngajakin kita bagaimana? Dia ngajakin, bukan kita yang ngajakin berhubungan badan. Gimana kita? Lelaki memang capek, lu pulang.
Gimana? Rapiin diri kita, minum apaan, mandi. Yang paling utama dasar mandi, biar apa? Segar, wangi. Girangin bini kan apa? Pahala ya? Pahala. Begitupun sama diri kita, kepengen istri kita pun dalam keadaan rapi ketika kita ingin mendatanginya. Nah ini baru namanya kehidupan yang kurang lebih. Enggak kita nuntut kebanyakan kepada istri. Karena kalau kita banyakan nuntut pada istri, ntar kamu aja begini, kamu nuntut banyak sama aku, kamu begini, akhirnya berontak yang ada dalam rumah tangga. Coba dah. Kalau kita kurang lebih, insya Allah itu namanya yang dinamakan kalau orang baru kawin samawa. Apa itu? Sakinah, mawadah, warahmah. Itu boleh tuh dijadiin salah satu daripada 3 kalimat ini untuk nama bagi yang punya anak perempuan. Sakinah. Sakinah nih di zaman Nabi ada nih nama sakinah. Mawadah, warahmah, bukan samawa, bukan. Ngapain anak perempuan samawa? Samawa, sakinah, mawadah, warahmah, singkat. Ya, jadikan diri kita ini memiliki toleransi. Kalau bahasa orang sekarang, kalau orang-orang nih aneh sering nih, kurang lebih namanya istri. Ibarat orang kalau naruh piring di rak piring pasti dia beradu. Ketika kita ngajakin bini nggak mau, kita kurang lebih. Jangan kita, gimana suruh biar nurut, ntar dilaknat sama malaikat. Bener emang kalau istri dilaknat nggak? Dilaknat. Toleransi kita di sini. Ya Rob, hamba maafin istri saya. Ane pernah melihat satu kejadian langsung yang menjadikan ilmu praktek buat diri Ane. Ketika ada satu istri keluar langsung, ini Ane ngeliat nih, langsung jalan keluar, suaminya ngobrol sama Ane di rumah. Ane rito sama istri Ane, timbang terkeluar tuh malaikat paling laknat buat istri Ane. Sian, mudah-mudahan Allah kasih berkah, Allah kasih berubah. Satu pelajaran apa? Miliki hati yang luas. Jika berumah tangga kita nggak punya hati luas, masih bohong. Kurang lebih, ya Rob, hamba maafin saya punya istri, punya salah. Maafin saya ya Allah kalau saya emang masih banyak kurang buat mendidik. Jadi itu ada timbal balik. Jadi orang-orang yang keren. Gitu. Nanggung dikit lagi teh. Wa yahrumu wat'u zaujatihi bihadrati ajnabiyyin aw ajnabiyyatin, dan haram hukumnya wat'u berhubungan jima, berhubungan badan dengan istrinya, bihadrati ajnabi, dengan adanya orang lain ajnabi, au ajnabiyatin, atau ada ajnabiyah, seorang wanita yang tidak memiliki hubungan mahram. Ajnabi dan ajnabiyah, ya, ini hukumnya haram, sebagaimana dinyatakan oleh Al-Imam Ibn Hajar di dalam kitab Az-Zawajir, termasuk minal kabair, minal kabair. Ada lelaki lain di dalam satu ruangan, jangan tuh satu ruangan, maksudnya gabung nih satu nih. Ada suami istri, ada laki yang tidak ada hubungan mahram dengan istri, atau walaupun ada hubungan mahram juga nggak pantas. Ya, ini hukumnya haram, minal kabair. Al-kabiratus sadisah wasitun ba'dal mi'atain an yujami'a halilatahu bihadrati imra'atin ajnabiyyatin aw rajulin ajnabi. Ini dinyatakan oleh Ibn Hajar. Wa'addu hadza kabiratun wadihun. Ini dianggap termasuk dosa besar. Hati-hati nih. Kalau ada anak bagaimana? Hah? Jangan kalau anak udah gede ya. Kalau anak masih orok boleh. Itu bukan ajnabiyah ya, anak. Cuman ya kira-kira takut ngebangunin. Kita pakai kurang lebih dah. Ya, kalau laki sih ini ilmunya laduni semua kalau dia begini nih. Untuk mencari cara tempat dimanapun jadi. Ilmu ngakal. Nah nanti baru habis ini pembahasan yustahab lil mujami, kesunahan bagi orang yang ingin berhubungan badan. Makin vulgar aja ini.
Wallahu a'lam. Ada yang mau dibahas gak? Ya. Nanti kalau nolak kan nggak boleh. Ntar dulu, Andi Fatihah dulu ya. Ngelarin. Wala hadratin Nabi, Fatihah. Alhamdulillah.